Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka dialog santri pesantren ilmu Al-Quran bersama narasumber kita, guru mulia kita, Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basori, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Baiklah, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah bikhair. Walafiah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan beliau ketabahan, kekuatan dalam memperjuangkan syariat Allah, meneruskan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Saya pernah mendapati seseorang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi ia menggantinya dengan sholat duhur. Padahal ia tidak memiliki udzur yang syar'i. Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Pertanyaannya, ada orang yang sholat Jumat diganti sholat duhur gitu ya. Tidak mau sholat Jumat diganti sholat duhur, padahal tidak berhalangan, tidak ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu misalnya dalam bepergian, ya itu udzur syar'i. Atau ada hujan lebat sehingga tidak mungkin datang ke masjid, itu udzur syar'i. Atau sakit, itu udzur syar'i. Atau ada wabah, nah, seperti saat maraknya corona di mana-mana misalnya, atau wabah apa saja yang sekira itu memang mengkhawatirkan untuk kesehatan. Dulu ada flu burung, terus flu babi, ya sekarang ada corona. Ada kalau zaman dahulu namanya taun, ya itu namanya udzur syar'i apabila memang mengharuskan tidak bisa pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Tapi ini enggak ya. Ini pertanyaannya, ada orang biasa-biasa saja di tempat yang aman, cuman dia tidak sholat Jumat, hanya diganti dengan sholat zuhur. Itu pertanyaannya ya. Ya hukumnya berdosa dia. Haram, tidak boleh. Umat Islam laki-laki itu kewajibannya kalau di hari Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Ada tapinya. Tapi apabila orang itu seperti yang ditanyakan tadi ya, termasuk yang udzur syar'i pun gitu. Pokoknya tidak bisa sholat Jumat atau tidak sholat Jumat, maka dia wajib menggantinya dengan sholat zuhur. Hanya saja tatkala orang itu dalam keadaan udzur syar'i, dia tidak berdosa walaupun tidak sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, pertama dia wajib melaksanakan sholat zuhur karena sudah tidak sholat Jumat. Dan dia berdosa karena meninggalkan sholat Jumat. Adapun sholat zuhurnya sebagai ganti itu tetap sah, tapi berdosa. Jadi beda antara sah dengan berdosa, itu beda. Saya contohkan antara sah dan berdosa. Nah, yang lebih mudah, kalau ada misalnya seseorang mencuri baju, itu kan dosa. Kemudian baju curiannya itu dipergunakan untuk sholat. Maka sholatnya tetap sah walaupun dia menggunakan baju curian. Tapi dia berdosa karena mencuri baju. Gimana sholatnya? Loh, kalau sholatnya menurut fikih sah, tapi apakah diterima oleh Allah? Nah, ini permasalahan tersendiri. Karena Allah itu akan menerima sholat atau ibadah seseorang bila mana pelaksana ibadah itu dalam keadaan suci, zohiron wa batinan. Seperti tadi itu,
Oh, dia itu tidak mau sholat Jumat, sudah aku mau sholat zuhur saja. Sah sholatnya kalau rukun dan syaratnya dipenuhi sah. Tapi apakah sholat zuhurnya diterima oleh Allah karena dia malas sholat Jumat? Ini beda masalahnya, ya tidak? Maka Allah tidak akan menerima sholat atau ibadahnya orang yang tidak suci zahiran wa batinan, termasuk malas untuk berangkat sholat Jumat. Tidak bisa ini itu ya, karena dia berdosa. Jelas ya? Pak Kiai, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya di masyarakat kita yang melaksanakan sholat jenazah adalah kaum lelaki. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika ada seorang wanita yang ingin melaksanakan sholat jenazah? Sholat jenazah, baik jenazahnya laki-laki maupun jenazahnya perempuan, itu sebenarnya tetap diperintahkan untuk kaum laki-laki maupun wanita. Jadi wanita itu tetap dianjurkan untuk ikut sholat jenazah. Begitu sebenarnya. Adapun di suatu adat, dia di situ wanitanya tidak sholat jenazah, itu tidak akan mengurangi hukum. Hukum diperintahkan sholat jenazah ya bagi jamaah muslimat. Begitu mestinya ya. Dulu tatkala Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi, wafat. Maka para istri Nabi itu mengusulkan agar jenazahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu disolati di masjid agar para istri Nabi itu ikut menyolatinya. Akhirnya jenazahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya itu dibawa ke masjid dan para istri Nabi, tentu juga ada muslimah zaman itu ya, yang ikut menyolatinya. Artinya apa? Ya tetap diperintahkan walaupun itu kelompok wanita. Padahal ini yang wafat adalah laki-laki, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Nah, bila mana di masjid atau di tempat jenazah itu yang kebetulan ada orang atau kelompok laki-laki kaum muslimin yang menyolatinya, maka kelompok wanita boleh ikut makmum asalkan terpisah ya dengan aturan-aturan yang sudah dimaklumi ya dah. Dalam urusan sholat berjamaah laki-laki dan perempuan kan sudah jelas ya. Maka bagian ibu-ibu itu makmum saja kepada imam laki-laki. Begitu. Tapi kalau misalnya terpisah tempatnya atau waktunya terpisah, maka boleh dipilih oleh kaum ibu-ibu. Mau sholat sendirian, munfaridatan, ya sendirian, atau berjamaah di kalangan perempuan itu. Jadi imamnya ya wanita, gitu ya. Nah, makmumnya juga wanita. Entah itu jenazahnya jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Jadi tetap diperintahkan. Adapun mungkin di kalangan ibu-ibu dekat-dekat kita itu tidak sempat mungkin ya. Mungkin situasi di rumahnya atau rumah duka itu tidak memungkinkan. Barangkali begitu ya. Tapi sebenarnya tetap dianjurkan untuk ikut jamaah laki-laki. Begitu ya. Pak Kiai, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya ghibah hukumnya haram, dilarang oleh agama. Tetapi apakah ada ghibah yang diperbolehkan oleh syariat? Ghibah, rasan-rasan kata orang ya. Apalagi biasanya ghibah itu selain rasan-rasan, menggunjing. Menggunjing itu dalam syariat ada dua hukum. Hukum yang pertama haram. Menggunjing sesama muslim itu haram. Ya. Bahkan seakan-akan orang yang menggunjing sesama muslim itu diibaratkan makan dagingnya orang muslim. Hukumnya haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ada menggunjing yang halal. Riba yang halal itu ada.
Gimana itu gambarnya ghibah yang halal? Salah satunya misalnya, kalau kita di pengadilan, kita bermasalah dengan seseorang, sedangkan hakim itu tidak kenal dalam kutip musuh kita dalam pengadilan. Maka untuk memahamkan seorang hakim, kita perlu menyebut nama dalam kutip musuh kita. Fulan bin Fulan. Saya contohkan, misalnya saya dianiaya oleh, gitu ya, saya sebutkan saja namanya Salim bin Slamet. Kebetulan Salim bin Slamet itu orangnya hitam, misalnya ya, jelek, misalnya ya, pendek, gitu ya. Katanya orang anak muda katanya lugu, lucu dan gundek, katanya begitu ya. Istilah anak muda sekarang kan gitu ya. Salim bin Slamet. Nah, tatkala saya ini melaporkan kepada hakim, misalnya ini, Pak Hakim, saya kemarin dipukul oleh Salim bin Slamet. Ternyata Pak Hakim gak paham. Siapa itu Salim bin Slamet? Itu loh Pak Hakim, tetangga saya. Ternyata Pak Hakim gak paham masihan. Maka saya boleh mengucapkan ciri-ciri. Walaupun ciri-ciri itu jelek ada pada diri Salim bin Slamet. Itu loh Pak Hakim. Yang orangnya itu hitam, kecil, pendek, lugu, apa tadi? Lucu dan gundek. Nah, itu Pak Hakim yang mukul saya. Ini kan menggonjing namanya. Ya, namanya juga menggonjing. Tapi untuk memahamkan pengadil atau hakim, maka hukumnya boleh. Begitu. Ya. Karena kalau tidak disebut, ya nggak bisa mengadili. Siapa yang salah, siapa yang benar tidak bisa. Karena hakimnya tidak kenal, tidak tahu. Itu pertama ya. Yang kedua, menggonjing seseorang tokoh yang sekira tokoh itu diikuti oleh umat, tapi tokoh ini melenceng, entah akidahnya melenceng, entah perbuatannya itu melenceng, dan melencengnya itu diketahui oleh publik. Sedangkan gitu, publik tidak bisa untuk menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Macam-macam tidak bisa itu. Mungkin tempatnya sangat jauh. Ya. Mungkin juga ada keterbatasan. Apa keterbatasan? Ada seorang tokoh yang punya rumah, di rumahnya itu dipenuhi dengan satpam misalnya, ya dah. Atau mungkin ada hewan seperti anjing yang untuk menjaga rumah. Sehingga masyarakat tidak bisa sampai kepada yang bersangkutan. Nah, terutama kalau ada orang lain ini ya, selain tokoh tersebut, ingin memberitahukan kepada masyarakat jangan mengikuti orang ini karena ajarannya sesat. Paham? Misalnya saya katakan ajaran sesat itu. Si tokoh yang kita gunjing itu mengatakan bahwasanya korupsi itu halal. Bahkan halalan thayyibah misalnya. Itu kan membahayakan negara kan? Maka kita boleh menyebutkan. Ya saya tadi contohkan Salim bin Slamet. Kita sebutkan, saudara-saudara umat Islam, kalian jangan mengikuti Salim bin Slamet. Karena Salim bin Slamet itu menghalalkan korupsi. Jadi kita harus boikot ini Salim bin Slamet. Jangan kita ikuti fatwa-fatwanya. Karena fatwanya sesat, bertentangan dengan syariat. Nah itu namanya ghibah yang diperbolehkan karena tidak bisa menyampaikan secara langsung. Coba misalnya, kita yang di daerah. Kalau ternyata Salim bin Slamet itu adalah seorang menteri yang netep di Jakarta, di pusat, sedangkan kita ada di daerah. Kan tidak bisa. Akan memberitahukan kepada jamaah yang ada di sini atau para santri kan tidak bisa. Ya dah. Kalau tidak menyebutkan nama Salim bin Slamet. Pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin pergi ke Jakarta. Jangankan pergi ke Jakarta. Untuk duit
beli makan aja sulit. Apalagi PPKM kayak begini ini ya dah. Sulit. Mau ke Jakarta PCR berapa? 800 sampai 900 ya. Dan lain sebagainya. Mau naik pesawat juga mahal. Tidak mungkin lah kita orang daerah. Maka bolehlah kita menghibah agar jamaah kita ini atau yang ada sekeliling kita tidak mengikuti perilaku Salim bin Selamat. Begitu ya. Itu namanya hibah yang diperbolehkan. Jelas ya? Pak Kiai, apabila ada sepasang suami istri di mana sang suami telah meninggal dunia, sedangkan sang istri yang ada di alam dunia melakukan maksiat atau berbuat dosa. Nah, dari hal ini, apakah dosa dari sang istri tetap menjadi tanggungan bagi sang suami yang telah meninggal dunia? Ya begini, tergantung suaminya sebenarnya. Suami istri itu tergantung suaminya. Kan ada namanya pahala atau sedekah, pahala jariah kan ada. Dan ada juga namanya dosa jariah. Dosa yang berkesinambungan, maksiat jariah. Itu begini. Kalau suami tatkala hidup bersama istri itu sudah berwasiat, sudah mengajari kebaikan, ya. Contoh saja kita lebih mudah, ada suami istri, suaminya mengatakan, "Hei istriku, aku minta bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kamu harus berjilbab. Entah itu aku masih hidup maupun aku sudah meninggal. Kamu wajib berjilbab." Contoh ini ya. Maka tatkala suami itu meninggal dunia dan istrinya tetap berjilbab, si suami tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau istrinya tidak taat, begitu suami meninggal dunia, istrinya open cup atau melepaskan jilbab, kan berdosa istrinya. Maka suaminya tidak dapat kiriman dosa istrinya. Istrinya tetap berdosa dengan dirinya sendiri. Begitu. Tapi kalau suaminya tidak pernah mengajarkan kepada istri tentang pelaksanaan syariat seperti tadi. Istrinya berjilbab dibiarin, istrinya open cup keluar masuk rumah dibiarin, ya dah. Bajunya pun baju yang minim misalnya, ya dah, kelihatan auratnya dibiarkan. Maka tatkala suami meninggal dunia dan istrinya tetap bermaksiat, ini suami tetap bertanggung jawab atas perilaku istrinya yang melanggar syariat atau bermaksiat. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah mengajari tata cara berpakaian secara syariat. Demikian juga dengan perilaku-perilaku yang lain. Contoh lagi misalnya, waktu hidup suami itu membatasi. Jangan sampai istrinya itu bergaul dengan sembarang lelaki. Asal masuk rumah. Ya enggak begitu. Suaminya betul-betul tegas dan jelas itu. Kamu boleh misalnya bertemu dengan kakak-kakakmu yang satu mahram. Ya, saudara-saudaramu, paman. Nah, dibatasi begitu. Adapun kalau misalnya sepupumu, andai kata bertamu, jangan kamu temui sendirian. Karena sepupu itu bukan mahram. Kamu ajak anakmu. Begitu ya. Kamu ajak ibu, kamu ajak ayah. Dan lain sebagainya. Sudah ada aturan-aturan dari suami agar si istri itu benar-benar menerapkan aturan syariat. Nah, andai kata suaminya meninggal dunia, kemudian istrinya nggak tahan, dia berbuat serong ya dengan lelaki lain, maka suami tidak menanggung dosanya. Jelas? Tapi kalau suaminya itu membiarkan, istrinya mau pergi digonceng sama orang laki-laki, ketemu mantan sekolah atau teman-teman alumni dulu, teman kawannya, apalagi kalau mantan pacarnya, ketemu biasa-biasa saja. Kata orang mungkin diikhlaskan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Biarlah awang gitu-gitu aja. Nah, tatkala suaminya meninggal dunia, tiba-tiba si istri ini
serong dengan laki-laki lain, maka si suami menanggung dosa dari perbuatan istrinya yang serong tadi. Begitu. Jadi tergantung suami ya. Termasuk juga sebenarnya antara bapak dan anak. Ya, kalau kita bicara anak perempuan misalnya, kalau bapaknya itu memberikan aturan yang jelas, nak, kamu dilarang pacaran, kamu dilarang bergaul dengan pergaulan bebas, gitu ya. Nah, itu kalau anaknya ikut dengan aturan ayahnya, maka tatkala si anak berbuat baik atau beribadah, bapak mendapatkan pahala. Tapi kalau bapaknya ini gak mau peduli, anaknya keluar jam 12 malam dibiarin, ya dah. Kalau ayamnya yang hilang dicari, kalau anaknya yang hilang tidak dicari misalnya, ya dah. Wah, ini tatkala ayahnya meninggal dunia, kemudian anaknya berbuat maksiat, maka si bapak mendapatkan kiriman dosa. Naudzubillah min dzalik. Begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, sebagaimana kebiasaan kita bersama, yakni di pesantren, seringkali kita mendapati banyak wirid-wirid seperti wirid Ratibul Haddad, Ratibul Atos, ataupun Wiridul Latif. Nah, dari hal ini, saya ingin bertanya, kapan sih waktu yang afdol untuk membaca wirid-wirid tersebut? Yang pertama apa dulu tadi? Ratibul Atos. Ratibul Atos itu yang terbaik adalah waktu sore dan pagi atau pagi dan sore. Yang terbaik. Atau diambil salah satu, mau dibaca pagi atau dibaca sore, salah satunya. Tentu disesuaikan dengan jadwal kegiatan masing-masing ya. Itu yang terbaik. Ya menurut sebagian para ulama begitu ya. Kalau di pesantren kita mengambil waktu sore ya. Nah, itu kan ngambil salah satunya. Ya. Pagi atau sore. Yang kedua apa? Ratibul Haddad. Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu yang terbaik adalah siang dan malam. Nah, waktu siang atau malam. Atau diambil salah satunya. Ya. Ratibul Haddad. Kalau di tempat kita ini biasanya kawan-kawan bacanya waktu malam. Ya, waktu malam. Jadi boleh siang, boleh malam. Begitu. Terus yang satunya lagi? Wirdul Latif. Wirdul Latif itu ya dianjurkan pagi atau sore. Seperti apa tadi? Ratib al-Atos. Ya, atau diambil salah satunya. Ya begitulah. Walaupun andai kata ada orang yang mengatur waktunya itu sulit. Karena memang dia punya tugas yang berat ya. Atau yang rutin ya. Dia tidak bisa pagi hari. Karena ada kan seperti orang yang kerja di pabrik misalnya. Ya, pagi hari atau waktunya sip-sipan. Kan ada gitu ya. Gimana? Maka di mana dia luang itu dibaca. Ya waktunya tentu nggak bisa seperti yang dianjurkan oleh para ulama. Waktunya ya tergantung dari masing-masing. Kan begitu ya. Kita kan nggak bisa membatasi. Apalagi zaman sekarang orang bekerja itu harus pagi istirahat. Nah, kan nggak mungkin gitu. Di sebagian masyarakat. Khususnya yang saya tahu kerja di pabrik misalnya sip-sipan itu. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, libur. Kan gitu ya. Atau pagi, satu minggu ini pagi sampai sore, malamnya libur. Nanti minggu depannya malamnya masuk, paginya libur. Nggak bisa deh. Dan kalau di suatu pabrik yang memang aktif di situ, kadang-kadang nggak sempat. Nggak sempat untuk baca wirid. Sholat aja sudah untung-untungan. Di sebagian pabrik jangankan baca wirid kan gitu ya. Sholat Jumat itu enggak boleh kadang-kadang. Ada ya. Ada yang begitu. Jadi kita ada keterbatasan di sebagian masyarakat. Gimana? Ya saat dia di rumah itu dibaca. Saat dia kosong dia baca. Enggak masalah. Ya enggak? Tapi kalau ditanyakan paling afdol. Lah namanya afdol itu kan tidak semuanya harus yang cari afdol kan. Ada waktu-waktu yang fadil yang boleh-boleh saja ya dilakukan. Begitu kurang lebih. Jelas ya? Alhamdulillah telah selesai sudah dialog santri pesantren ilmu Al-Quran bersama narasumber kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basari. Dan jangan lupa para pemirsa
untuk selalu menyaksikan channel kami PIK TV dengan menyaksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk support kami dengan klik like, comment, and subscribe pada kolom di bawah ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Yumkin hadza minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.